Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agung masih di Mapel Jurnalistik dan Literasi Sekolah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi dan kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita buka dengan baca doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Sebelumnya Pak Agung ucapkan Barakallah buat anak-anak semua yang telah menyelesaikan tugas di hari perasaan. Kalian yang telah bisa membuat cerita untuk mengekspresikan perasaan yang kalian miliki. Nah, tugas itu sebenarnya buat latihan nih untuk materi hari ini. Materi hari ini adalah kita akan mengenal cerpen, cerita pendek. Seperti apa sih cerita pendek itu? Silakan kalian simak pengertiannya berikut ini. Nah, ayo kita lanjutkan petualangan kita. Kita masih ada di kota cerita, sebuah kota yang berisi beragam cerita dan kisah. Sekarang kita akan memasuki Gapura Cerpen. Berikut ini pengertian cerpen menurut KBBI, yaitu karangan yang menunjukkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Sedangkan cerita pendek sendiri adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam sebuah situasi. Hanya satu situasi saja. Kalau kita rangkum sendiri, cerita pendek atau cerpen itu adalah merupakan sebuah narasi, cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa atau kisahan. Tentu saja memiliki beberapa unsur pembangunnya, yaitu tema, plot, alur, latar atau setting, dan tokoh. Nah, sudah tahu kan pengertiannya cerpen? Nah, cerpen itu bukan hanya sekedar bikin cerita saja, bukan hanya sekedar menuangkan imajinasi kita kemudian jadi cerita, tapi ada beberapa unsur-unsur pembangun ceritanya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat cerpen. Nah, apa saja itu? Silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Unsur membangun cerpen. Pertama yaitu tema, pokok pikiran atau dasar cerita. Ini adalah gagasan atau ide utama kita dalam membuat cerpen. Yang kedua adalah plot atau alur, adalah jalan cerita yang akan kita buat. Kita akan bikin cerita yang seperti apa. Latar atau setting, keadaan atau situasi yang menyertai ujaran atau percakapan, waktu, ruang, dan suasana yang terjadi dalam cerita kita. Kita akan bikin cerita itu di mana, sedang apa, dan dalam kondisi yang seperti apa. Dan yang terakhir adalah tokoh, yaitu pemegang cerita atau karakter dalam cerita kita. Tokohnya nggak boleh banyak ya, kalau dalam cerpen. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi bagaimana cara membuat cerpen atau menuliskan cerpen atau langkah-langkahnya untuk membuatnya seperti apa. Nah, ini dia penjelasannya. Nah, cara menulis cerpen, pertama kita tentukan tema. Kita menulis apa nih? Kita mau menyampaikan apa kepada pembaca? Selanjutnya, kita mulai bercerita. Karena cerpen itu sangat terbatas, jadi jangan bikin cerita dengan alur yang bercabang-cabang. Cukup satu aja diselesaikan. Nah, karena alurnya cuma satu atau tunggal, maka latar atau setting atau tempat yang digunakan untuk bercerita jangan pindah-pindah. Sebaiknya sih satu tempat tapi benar-benar detail dan sangat kuat. Jadi dialog ataupun uh, karakter nanti bisa bergerak atau bercerita dengan sangat bagus. Jangan memunculkan tokoh terlalu banyak. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah menyimak
materinya dari awal sampai akhir, dari mengenal cerpen, kemudian unsur pembangun cerpen, sampai bagaimana cara membuat cerpen. Tugas hari ini Pak Agung tidak minta kalian untuk bikin cerpen, tapi hanya memahami apa itu cerpen, unsur pembangunnya, sampai cara membuatnya. Jadi ketika nanti Pak Agung minta kalian untuk bikin cerpennya, kalian sudah bisa. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Baca Alhamdulillah bareng-bareng ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Agung. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.